Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hariman, Pak Rijal Ramli, Pak Sumule, Wagub, sama semua ada Bang Adi Masardi, Jumhur, yang lainnya tak tersebutkan lagi. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kumpul dalam satu acara yang mudah-mudahan betul-betul berkah untuk Indonesia ini. Apalagi ada Bang Hariman. Ya, ruh kita ini ruh Bang Hariman, ya kan? Semangat menyuarakan semua apa yang tak cocok di kepala, tak cocok di pikiran, tak cocok di hati, ya kita ucapkan, menyampaikan sesuatu yang benar itu adalah benar. Jadi alhamdulillah, apalagi ada Bang Jumhur kita ini, ya. Nah, Bang Jumhur ini kelihatannya sinyal-sinyal perubahan semakin dekat. Nah, jadi kalau sudah mulai ada aktivis yang ditahan-tahan, ditangkap-tangkap, nah itu artinya perubahan semakin dekat, pergantian di depan mata, kan gitu. Tapi disitulah kita bersyukur karena Pak Rijal Ramli, ya kan, Iwan, Bang Hariman tidak pernah berhenti. Jadi semangat kita tetap ada. Nah, demokrasi yang kita dengung-dengungkan, yang ada di kepala kita ini, itu memang tidak boleh berhenti. Sepanjang hati kita itu masih terus ingin menyuarakan yang benar tadi itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, itu bisa kita kritisi. Mengkritisi ucapan seorang pejabat pemerintah, itu tidak perlu dihalang-halangi, tidak perlu ditutup-tutupin. Karena mengkritisi itu tujuannya adalah supaya bagaimana keadaan itu bisa lebih baik. Nah, saya Bang Hariman, Pak Rijal Ramli, ingin sengaja saya ajak Anas. Ya. Saya sengaja ajak Anas karena persoalan teknis demokrasi kita itu akhirnya mengingkari, ya, mengingkari nilai-nilai apa yang kita suarakan. Padahal hilangnya nilai-nilai kebenaran yang kita suarakan dalam demokrasi itu sama dengan pengkhianatan. Jadi bahasa keadilan itu tidak akan pernah muncul, ya. Jadi keadilan itu tidak akan pernah kita rasakan kalau suara-suara keadilan dan kebenaran itu ditutup-tutupin atau dihilangkan. Nah, pemilu kita, ya, saya belakangan ini Bang Hariman, setiap ada orang datang ke rumah ketika cerita demokrasi, awak ikut. Begitu Bang Hariman tahun 74, awak baru tamat SMP. Tamat SMP. Tapi apa yang disampaikan itu nyentuh. Kemudian kita berpikir, bagaimana ya supaya aku bisa jadi aktivis? Tapi aktif jangan betul-betul tipis, kan gitu. Karena banyak aktivis, aktif betul-betul tipis. Tipis hati, tipis pikiran dan sebagainya. Nah, jadi kita sejak merdeka ternyata yang disebut jujur dalam lebih spesifik nih demokrasi kita itu kan di pemilu. Jadi selama kita berdemokrasi tahun 55, setelah 10 tahun Indonesia merdeka, kita merdeka 45, pemilu pertama kali dibikin tahun 55. Ini catatan, ada kaitannya dengan apa yang disuarakan oleh Pak Rijal Ramli ini, yang threshold 0% itu. Kenapa? Karena tahun 55 yang peserta pemilu itu bisa individu, bisa perorangan, bisa ormas, dan bisa partai politik. Ternyata dunia mencatat, ya, dunia mencatat bahwa pemilu 55 itulah yang paling jujur. Nah, setelah itu, setelah 55, ya, setelah 55, 67, ya, kemudian ada pemilu lagi
selama Pak Harto hampir 6 kali pemilu, tambah selama reformasi. Ternyata kita selalu mengatakan pemilu curang. Pemilu curang. Artinya apa? Penyelenggaraan pemilu yang jujur tahun 55 itu tidak bisa kita ulang lagi. Nah, menurut saya nih, ini harus menjadi satu PR. Teknologi sudah maju, ya, teknologi maju. Secara ekonomi walaupun sekarang lagi hancur-hancuran, tapi akhirnya biaya pemilu itu yang kemarin hampir 24 triliun, mungkin pemilu yang akan datang bisa mendekati 40 triliun. Hah? Coba bayangkan. Kalau pemilu yang akan datang itu uang habis 76 triliun, tapi yang ada adalah kecurangan, apa artinya kita bicara tentang kebenaran dan keadilan? Ya, jadi bagaimana menghasilkan sesuatu proses demokrasi, katakanlah penyelenggaraan pemilu itu proses. Nah, di sini saya pikir Prodem, ya Prodem, waktu Lebaran beberapa teman-teman kita berhalal di rumah. Salah satu tugas Prodem itu kita bukan hanya jadi orang yang terus menyuarakan, tapi bagaimana proses pemilu yang jujur dalam konteks demokrasi itu bisa kita munculkan. Tanpa itu sulit. Ya. Coba bagaimana kita bisa menampilkan orang seperti Bang Hariman, seperti Pak Rijal Ramli ini tampil, kan sulit dengan situasi yang ada sekarang ini. Nah, saya kira Joseph Stiglitz juga sudah melihat bahwa proses demokrasi di Amerika sendiri pun tidak lepas dari proses transaksi itu. Nah, kalau demokrasi dengan transaksi yang model yang kita alami sekarang ini, maka aktivis-aktivis yang cerdas, yang punya gagasan-gagasan besar tidak akan pernah tampil. Nah, jadi saya pikir suasana kita ini, ya, dalam rangka halal bil halal. Nah, halal bil halal itu diawali kita semua berpuasa. Berpuasa itu kan menumbuhkan nilai-nilai, kembali pada nilai-nilai hanif, ya, nilai-nilai yang lurus, yang berpikir selalu yang benar di dalam kehidupan kita itu. Nah, jadi saya pikir inilah renungan, dan saya ajak pada teman-teman semua di sini, aktivis-aktivis yang tidak pernah lelah untuk menyuarakan bahwa demokrasi inilah pintu gerbang kita untuk ikut aktif. Ya. Nah, jadi ada catatan dari Pak Wagub tadi. Saya ingat dulu tahun 83, ketika awal-awal dulu diasas tunggalkan Pancasila, saya itu bertemu dengan Pak Natsir karena saya menganggap beliau tokoh yang luar biasa. Saya bilang, kenapa nggak dikerahkan saja seluruh pendukung-pendukung itu untuk melakukan perlawanan? Tapi apa dia bilang? Kita berjuang harus berdasarkan hukum. Jadi dengan hukum itulah kita bagaimana memperjuangkan proses demokrasi ini. Nah, tetapi ingat, katanya, demokrasi itu hanya pintu gerbang saja kita untuk masuk ke dalam kekuasaan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Wagub tadi, poin yang paling penting dari demokrasi itulah siapa orangnya, numos kratos. Siapa orang-orangnya. Nah, kalau seperti sekarang, ya, begitu hasil pemilu seperti yang kita ketahui bersama-sama, yang jadi adalah banyak hasil transaksi, numos-numosnya itu, orang-orangnya itu, dengan apa yang terjadi, bisa kita lihat, suara parlemen, kembali ke zaman Orde Baru, hanya tukang stempel, hanya mengesahkan saja, tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi suara dan aspirasi masyarakat. Bagaimana piring-piring? Ngeri ini. Ya. Bayangkan kita mau berdemokrasi sampai piring rakyat. Saya pikir ini filosofinya luar biasa, tajam, ya kan?
ada sebuah ketidakadilan hari ini karena piring-piring rakyat itu tak terisi lagi. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita menerjemahkannya. Jadi saya ingin kita semuanya, ya, mudah-mudahan Bang Hariman sehat terus, ya, supaya bisa menginspirasi, ya, Pak Rijal Ramli dengan semua amal-amal yang sudah dia lakukan. Waktu beliau jadi menteri, saya ikut mencermati. Saya bilang, kalau Pak Rijal Ramli ini, ya, suatu saat bisa pegang ekonomi Indonesia, 5-6-7 tahun selesai, ya. Karena beliau inovasinya luar biasa. Ya, saya ingat betul waktu kasus BII kalau nggak salah ya. Jadi apa yang dilemparkan ke kita di anggota dewan, tapi begitu beliau masuk, ada sesuatu yang berubah. Ternyata win-win yang luar biasa. Ya. Jadi kalau beliau tuh sering nulis menceritakan itu, saya sebagai anggota dewan waktu itu di Komisi 9 sangat melihat. Cuman nggak tahu waktu itu Haryadi di mana waktu itu. Karena Haryadi waktu itu dia betul dekat dengan Gus Dur. Asal mau kita kritik, Gus Dur bilang, "Bah, aku baru sekali kawan sama presiden, janganlah," katanya gitu. Ya, sama, ya itulah. Tapi ya udahlah, karena kita sama kita semua ya TST aja lah, tahu sama tahu. Nah, itulah. Ini harus ada bursa, semuanya ada EG juga ini. Nah, jadi mudah-mudahan ya semua itu kan habis komporan dari Bang Hariman semua. Ya kalau saya cerita itu, ya Bang Hariman, Bu Dori Hamid dulu, ya kan, terus Lukman Hakim, ya. Nah, itulah yang dulu banyak turun mengisi warna cara berpikir kita. Nah, mudah-mudahan proses regenerasi ini harus kita siapkan juga, ya, karena bagaimana aktivis-aktivis Prodem ini makin tumbuh, dan mudah-mudahan itu akan menambah suasana kita berbangsa dan bernegara akan lebih sehat lagi lah. Barangkali itu sajalah yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, your digital radio station.